Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara berikutnya, marilah kita simak bersama laporan PLT Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Randa Ovi Sofiana M. Hum. Kepada Ibu Ovi, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati, PLT Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Aminuddin Aziz MA PhD, yang saya sayangi, cintai Bapak Ibu, pimpinan tinggi Madya Pratama di lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang kami banggakan Bapak Ibu Kepala Dinas Perpustakaan, Provinsi, Kabupaten, Kota, seluruh Indonesia atau yang mewakili, serta Bapak Ibu hadirin sekalian. Puji syukur kata Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan ridhonya kita semua dapat hadir pada acara pagi hari ini secara daring, dan insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Juga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kelak di hari akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Bapak Kepala Perpustakaan Nasional serta Bapak Ibu Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi, Kabupaten, Kota yang saya hormati, di penghujung tahun 2023 ini tentu kita semua dituntut untuk melakukan evaluasi terkait program kegiatan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2023. Dan menyongsong tahun 2024 yang tinggal 2 minggu lagi, kita juga perlu melakukan persiapan untuk dapat berkinerja lebih baik lagi, lebih produktif lagi, dan lebih tepat guna tentunya. Untuk itu di kesempatan yang berbahagia ini di penghujung tahun 2023 ini, dalam rangka pelaksanaan program kegiatan tahun 2024, kita akan dengarkan bersama nanti pada saatnya arahan dari Bapak PLT Kepala Perpusnas tentang pemantapan program kegiatan Perpusnas tahun 2024. Hal ini didasarkan pada evaluasi sementara dari Rensra Perpustakaan Nasional 2020-2024, ternyata memang kita perlu melakukan penajaman program, pemantapan program, karena di tahun 2024 itu adalah momentum yang strategis untuk kita melakukan evaluasi Rensra, sekaligus juga momentum yang strategis untuk mempersiapkan penyusunan Rensra 2025-2030. Sebelum kita mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Perpustakaan Nasional, mohon izin kami laporkan kepada Bapak Prof. Amin bahwa telah hadir para Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi, Kabupaten, Kota seluruh Indonesia, dan mohon izin jumlahnya akan terus bertambah karena ada beberapa yang sudah izin. Tiap hari Senin ada apel pagi dulu bersama Gubernur, jadi Bapak Ibu beberapa kepala dinas akan hadir menyusul. Untuk itu, Bapak dan Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama mendengarkan, mencermati arahan Bapak PLT Kepala Perpustakaan Nasional Profesor Dr. Amin Aziz, yang tentu akan menjadi amunisi kita untuk melakukan program kegiatan di tahun 2024 nanti. Barangkali beberapa hal laporan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, pada awal bulan Desember ini, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Nadiem Makarim telah menunjuk Bapak Profesor Haji Endang Aminuddin Aziz MA PhD, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, sebagai PLT Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
Di awal kepemimpinan beliau, Perpustakaan Nasional akan melakukan berbagai upaya penajaman program dan kegiatan di bidang perpustakaan, khususnya di tahun 2024 dalam rangka memperkuat literasi untuk mendukung program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Untuk itu, marilah kita simak bersama arahan dan sambutan PLT Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kepada Profesor Albi, disilakan. Mohon izin Bapak, masih di mute Bapak. Belum Bagaimana sekarang? Sudah ya, kedengaran? jelas, Pak. Sudah Bapak, jelas. Sudah ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para pejabat eselon 1 dan eselon 2 dari Perpustakaan Nasional yang saya banggakan, yang saya hormati para kepala perpustakaan daerah, provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia yang mewakili yang telah hadir pada ruang Zoom ini, dan tentu saja Bapak Ibu sekalian yang turut hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita dipertemukan di ruang virtual Zoom ini. Mudah-mudahan keadaan kita sehat dan kita mendapatkan sehat yang afiat, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu sekalian, mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, saya selaku pelaksana tugas Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ingin menyampaikan salam kenal kepada Bapak Ibu semua dari seluruh penjuru tanah air yang telah secara bersama-sama dengan tim Perpustakaan Nasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka melaksanakan tugas sebagai abdi negara, melayani masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Mudah-mudahan pelayanan yang sudah kita berikan selama ini menjadi amal soleh kita semua dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu sekalian, seperti tadi disampaikan oleh PLT Sestama, Ibu Ovi, bahwa saya akan memulai pekerjaan di Perpustakaan Nasional ini, walaupun saya tidak tahu berapa lama saya akan berada bersama dengan Bapak Ibu di Perpustakaan Nasional, saya akan memulainya dengan melakukan evaluasi terhadap program yang selama ini sudah dilaksanakan, dan tentu saja saya berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang selama ini sudah melaksanakan tugas itu dengan baik. Untuk itu saya juga sampaikan terima kasih kepada tim dari Biro Perencanaan dan Keuangan yang sudah dalam beberapa hari ini mengordinasikan kegiatan untuk evaluasi dan penajaman serta penataan kembali program-program yang ada di Perpustakaan Nasional sehingga lebih memenuhi target-target yang sudah ditetapkan dalam Rensra, dan juga kualitas layanan yang jauh lebih memberikan kebermanfaatan yang lebih besar kepada masyarakat, karena itu adalah tujuan kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, saya saat ini ya sebetulnya masih tetap menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di Kemendikbudristek, dan ini memasuki tahun keempat setelah saya bertugas di KBRI London sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, dan sebelumnya saya sebagai Wakil Rektor di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Bapak dan Ibu sekalian, perpustakaan bagi saya tentu saja bukan merupakan hal yang asing.
walaupun saya tidak ikut mengelola perpustakaan. Namun demikian, tentu banyak hal yang baru yang setelah saya pelajari selama 2 minggu terakhir ini. Saya menjadi pelaksana tugas kepala perpustakaan. Berbagai informasi yang saya peroleh sudah saya coba pelajari, kemudian saya sampaikan kepada kawan-kawan di Perpusnas supaya bisa lebih fokus lagi kepada sasaran strategis yang sudah ditetapkan ada dalam Rensra Perpusnas RI 2019-2024. 2024 adalah masa terakhir pelaksanaan Rensra sebelum pada akhirnya kita memiliki Rensra baru tahun 2025 sampai 2029. Dan pada saat yang sama kita juga akan menyusun RPJMN untuk kemudian menjadi pedoman di dalam penyelenggaraan tugas-tugas Perpusnas RI bersama dengan mitra-mitra kerja baik di pusat berupa kementerian dan lembaga dan juga perpustakaan-perpustakaan daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa pemikiran ya yang terkait dengan bagaimana kita secara bersama-sama bisa menata UPT kita ya, sehingga bukan hanya UPT, maksud saya perpustakaan kita, program-program perpustakaan kita, sehingga betul-betul nanti perpustakaan kita memenuhi harapan ya sesuai dengan Rensra tadi. Baik, saya izin berbagi layar, Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Ya, mudah-mudahan ini sudah terlihat. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah topik kita, penataan program ya. Nah, penataan ini artinya program itu sudah ada, tapi kita memang ingin menata kembali sesuai dengan Rensra kita dalam rangka ini memperkuat literasi dan mendukung program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, karena kita ingin semua pihak, terutama ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai kementerian pembina ya untuk Perpusnas ini bisa juga berkontribusi dalam penyelenggaraan tugas-tugas di Perpusnas. Nanti bahan ini saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu ya, supaya nanti Bapak Ibu bisa menelaahnya dan kemudian membuat perencanaan yang sesuai dengan butir-butir yang saya sampaikan di kesempatan ini. Saya tidak akan mengulangi kembali ini terkait dengan fungsi perpustakaan nasional, karena Bapak Ibu sekalian pasti sudah jauh lebih memahami ini sebelum saya secara langsung terlibat dalam urusan keperpustakaanan gitu. Nah, kalau kita baca Rensra, Bapak Ibu sekalian, ini saya ingin mengingatkan kembali bahwa tujuan Rensra utama kita ini adalah terwujudnya budaya literasi masyarakat. Artinya, yang kita harus kerjakan secara fokus adalah bagaimana budaya literasi masyarakat ini betul-betul mewujud di dalam faktanya begitu. Nah, kita punya sasaran strategis ya. Sasaran strategisnya adalah terwujudnya pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat. Artinya kita akan berbicara tentang dua hal terkait dengan pembangunan literasi, dan kedua bagaimana kegemaran membaca itu bisa meningkat. Nah, ketika kita bicara tentang kegemaran membaca ini, kita semua sepakat bahwa membaca adalah pintu utama ya
untuk bisa memahami fenomena yang ada di sekitar kita, dan apabila kegemaran membaca itu hilang dari kehidupan kita, maka tentu saja artinya jendela informasi, jendela pengetahuan itu sudah kita tutup secara langsung oleh kita sendiri. Nah, dengan demikian saya tentu bersepakat dengan sasaran strategis ini, yaitu untuk tetap bisa menjaga kegemaran membaca kita masing-masing, ya. Dan tentu saja sebagai lembaga kita mendorong kegemaran membaca masyarakat itu supaya terus-terusan meningkat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang program apa sesungguhnya yang ingin kita kerjakan nanti pada tahun 2024, ya, ini saya akan sampaikan 6 hal, ya, 6 program yang menjadi fokus kita untuk 2024 ini. Yang pertama ini terkait dengan peningkatan kecakapan literasi. Kalau kita bicara tentang literasi, maka secara sederhana saya selalu sampaikan, literasi itu kan sesungguhnya adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, kemudian memberdayakan informasi, baik itu informasi berupa teks ataupun non-teks yang diterima oleh kita sendiri, begitu ya. Kemudian itu ditujukan untuk meningkatkan kecakapan hidup. Jadi literasi itu sederhananya seperti itu. Jadi ada informasi itu mungkin berupa teks atau berupa non-teks, dan kita ingin kita ingin si informasi itu memberikan manfaat kepada kita untuk meningkatkan kecakapan hidup. Nah, nanti akan saya tunjukkan program apa saja yang terkait dengan maaf. Nah, program apa saja yang ingin kita kerjakan dalam peningkatan kecakapan literasi ini khusus dikaitkan dengan pemberdayaan perpustakaan sekolah. 80% perpustakaan yang ada di Indonesia ini adalah perpustakaan sekolah, maka sesungguhnya apabila perpustakaan sekolah itu berdaya, maka secara otomatis ya 80% perpustakaan itu akan menjadi wahana untuk peningkatan budaya baca, ya. Nah, ini tentu menjadi pekerjaan kita semua. Kemudian yang kedua, ini Bapak Ibu, program yang sudah biasa Bapak Ibu kerjakan selama 4 tahun terakhir dan selalu menjadi kebanggaan dari perpustakaan, yaitu adanya program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, nanti yang akan terus bergulir gitu, tapi tentu dengan berbagai penyesuaian gitu. Kemudian kita yang ketiga ini adalah program penyediaan bahan bacaan bermutu untuk semua, ya. Kemudian yang keempat, nanti saya akan tunjukkan apa yang disebut dengan bacaan bermutu itu. Kemudian yang keempat terkait dengan penguatan budaya baca dan literasi. Ini lagi-lagi ya Bapak Ibu masalah literasi. Nah, ini sebagai contoh ya Bapak Ibu sekalian, ini kan informasi tekstual ini. Yang ini, yang di atas-atas ini adalah informasi non-tekstual. Jadi kalau kita misalnya melihat ini apa sih gitu. Kalau ini apakah kita tafsirkan sebagai kotak, apa kita tafsirkan mungkin juga itu sebuah buku atau apa gitu. Ini terkait dengan informasi non tekstual. Kalau ini kita pahami sebagai pensil gitu ya, maka ini artinya kita sudah mengetahui bahwa yang seperti itu adalah pensil, bukan yang lain misalnya. Kalau ini adalah rumah gitu ya, rumah itu bentuknya seperti itu dan macam-macam. Yang kita maksudkan di sini adalah desa, maka itu adalah representasi dari desa itu sendiri, bangunan berupa desa. Itu kira-kira yang masalah literasi. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu sekalian, pelestarian dan pengarus utamaan naskah Nusantara ini akan kita garap secara lebih optimal lagi
supaya kita bisa semakin semakin bisa memanfaatkan naskah-naskah Nusantara yang ada di sekitar kita untuk kepentingan peningkatan pengetahuan kita semua. Kemudian yang keenam, ini kajian perpustakaan berbasis wilayah. Kalau selama ini kita bicara tentang pusat analisis pemberdayaan perpustakaan dan minat baca, maka nanti ya, karena saya cek kepada kawan-kawan di pusat berupa rekomendasi kebijakan untuk melakukan pemberdayaan perpustakaan dan minat baca ini masih belum ditemukan datanya secara mencukupi begitu, sehingga nanti kita akan lakukan ini secara komprehensif ya untuk mengkaji bagaimana perpustakaan di daerah ini untuk semuanya gitu ya, apakah itu perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus, kemudian ada perpustakaan di perguruan tinggi. Ini akan kita lakukan pengkajian yang berbasis wilayah, sehingga nanti kita akan mengetahui bagaimana sih sesungguhnya kondisi yang nyata di perpustakaan di daerah itu, lalu kebijakan apa yang akan harus kita buat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang tadi saya sampaikan ya, terkait dengan jumlah perpustakaan kita, dan nanti Bapak Ibu sekalian yang akan menjadi fokus untuk perpustakaan sekolah ya untuk ke depan ini 2024 ya, kita ingin fokus kepada pelaksanaan akreditasi. Karena hari Jumat yang lalu saya seharian bersama dengan teman-teman dari Bappenas ya melakukan kajian ya. Sampai hari ini pihak Bappenas belum mendapatkan informasi yang utuh ya terkait dengan kondisi nyata kualitas atau standar dari perpustakaan kita. Ternyata memang ya Bapak Ibu sekalian, misalnya ini untuk sekolah dasar ya, datanya ini baru 5%. Dan untuk sekolah menengah pertama baru 15% yang sudah terakreditasi. Nah, yang dimaksud dengan terakreditasinya juga seperti apa, informasi kondisinya bagaimana gitu. Ini yang belum dilakukan analisis secara mendalam, sehingga nanti akan diharapkan adanya keutuhan di dalam kebijakan yang akan harus diambil begitu ya. Nah, kemudian tantangannya apa ya yang harus kita kerjakan ini ternyata ada hasil identifikasi kita seperti ini. Izin Bapak, suaranya masih di mute. Ini karena saya menggunakan dua perangkat karena saya sedang berada di luar kawasan ini. Mohon maaf. Sebetulnya status saya sedang cuti ya. Sebetulnya ini Aldi sudah dapat izin dari Menteri saya untuk cuti, dan karena adanya obrolan dengan teman-teman di Perpustakaan Nasional perlu adanya segera membicarakan masalah ini, jadi ya udah saya masuk dulu lah walaupun sedang cuti ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi tantangannya adalah ini ya Bapak Ibu sekalian, karena kita memang masih belum mengakreditasi sekolah secara besar-besaran gitu ya. Nah, ini nanti untuk 2024 fokus pelayanan kepada sekolah
perlakuan kepada sekolah itu benar-benar untuk mengakreditasi ini ya. Karena ya obrolan saya dengan Bappenas tadi ya, Bappenas menginginkan data itu untuk kemudian nanti bisa mengintervensi apa yang harus dilakukan. Kira-kira bahasa sederhananya begini kemarin itu kata kawan-kawan di Bappenas. Apabila data itu ditemukan, misalnya sekian sekolah di kabupaten mana, di kota mana, di provinsi mana gitu, itu kondisinya belum memungkinkan untuk terakreditasi dengan baik begitu ya. Belum dinyatakan standar gitu sesuai dengan mutunya, maka mereka akan berani untuk mengalokasikan DAK khusus untuk perpustakaan di sekolah, begitu. Ya, dan ini tentu saja menjadi berita baik, asalkan memang kita memiliki data yang utuh, gitu Bapak Ibu sekalian, yang utuh terkait dengan kondisi sekolah ini. Nah, ketika kemarin diskusi dengan Bappenas itu mereka tidak punya data ini, gitu. Ya, kemudian saya tanya kepada kawan-kawan di Perpusnas juga mereka kan belum punya, gitu. Ya, data yang menggambarkan secara utuh bagaimana kondisi perpustakaan kita. Ya. Nah, saya ingin memfokuskan 2024 ini sekolah-sekolah ini betul-betul terakreditasi, paling tidak gitu ya. Kita walaupun belum bisa mengatakan ini terakreditasi, standar bukan. Tapi kita bisa melakukan survei begitu. Kondisi sekolahnya itu sebetulnya seperti ini, sekolah ini. Nah, nanti Bapak Ibu ya dari daerah tentu saja gitu ya, dan juga dari Perpusnas bisa bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan di daerah tentu dengan Dinas Pendidikan. Nah, ini saya sudah sampaikan ya pada hari Jumat yang lalu juga dengan tim kementerian ya, Kementerian Pendidikan, bahwa kita akan fokus ke seperti ini. Kata mereka ya, kawan-kawan di kementerian, mereka mengatakan data ini sebagian sudah ada gitu ya. Sebagian dari datanya sudah ada, tinggal nanti melengkapi apa yang diperlukan. Nah, jadi kita tidak perlu melakukan itu semuanya gitu ya oleh Perpusnas dengan perpustakaan daerahnya, tetapi kita melengkapi apa-apa informasi yang kita perlukan ya, sehingga ketika melakukan evaluasi tentang mutu dari perpustakaan di sekolah itu akan segera kelihatan. Begitu ya. Kemudian berikutnya ini, menurut saya penting kita ketahui bersama yang terakhir ini untuk meningkatkan kebermanfaatan dukungan perpustakaan desa dan sinergi program penguatan kecakapan literasi di sekolah. Nah, kita ingin memfungsikan ya, termasuk nanti programnya TPBIS itu. TPBIS itu kita akan orientasikan untuk melakukan penguatan kecakapan literasi di sekolah ya, untuk siswa, karena perpustakaan desanya berfungsi begitu, perpustakaan desa akan menjadi ujung tombak untuk peningkatan literasi. Kita intervensi tidak langsung ke sekolah begitu ya dengan penyediaan buku, karena buku itu bukan menjadi tanggung jawab dari Perpusnas, tapi kita akan memberdayakan perpustakaan desa dengan penyediaan buku bermutu sehingga anak-anak sekolah nanti bisa difasilitasi peningkatan kecakapan literasinya melalui perpustakaan desa. Nah, karena perpustakaan desa juga itu akan perlu orang, maka kita di situ perlunya bekerja sama dengan para pegiat literasi dan juga untuk mengoptimalkan keberadaan para mahasiswa yang mengikuti program Kampus Merdeka, begitu ya. Karena ada program Kampus Merdeka ya di desa-desa. Kemarin saja misalnya Pak Adin ya, Pak Deputi mengikuti kegiatan di Sumedang hari Sabtu itu mendapatkan informasi ada sekitar 5.000 mahasiswa Jawa Barat misalnya begitu yang bersedia untuk mengikuti program peningkatan kapasitas literasi masyarakat di Kabupaten Sumedang. Ini akan tersebar. Nah, maka tentu saja untuk kabupaten kota yang lain juga, asalkan memang itu ada datanya, saya bisa berkoordinasi dengan kawan-kawan di Kementerian Pendidikan gitu supaya mahasiswa bisa dimobilisasi datang ke desa-desa untuk meningkatkan kecakapan literasi
masyarakat di pedesaan begitu ya. Nah, kemudian ini yang tadi saya sampaikan itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang kegiatan besarnya kira-kira akreditasi perpustakaan sekolah, kemudian kajian kondisi perpustakaan sekolah berbasis wilayah, lalu pelatihan dan pendampingan kegiatan literasi, kemudian lokakarya akreditasi perpustakaan sekolah. Ya, ini melalui dana dekonsentrasi. Nah, ini besaran programnya ya. Besaran programnya, lalu ini strategi dan kebijakannya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan target-targetnya adalah mereka ini ya, perpustakaan guru ya, kemudian perpustakaan yang ada di masyarakat. Jadi ini yang akan kita garap dalam konteks ini ya, konteks penguatan kecakapan literasi melalui pemberdayaan perpustakaan sekolah dasar dan sekolah menengah ya. Nanti kalau kegiatan detailnya nanti kita bisa diskusikan mungkin pada saat yang lain lah gitu ya. Bentuk-bentuknya saya akan kasih penjelasan briefing kepada kawan-kawan di pusat nanti biar nanti bisa juga disampaikan kepada Bapak Ibu. Kemudian ini TPBIS ya. Kita bicara TPBIS ini tantangannya saya sudah mengerti betul gitu ya Bapak Ibu pasti memahami itu terkait dengan TPBIS ini, tapi ternyata ya kalau kita lihat ini ada tantangan besar ya terkait dengan TPBIS ini karena yang jumlah perpustakaan yang sudah mendapatkan intervensi itu ternyata masih sangat terbatas ya Bapak Ibu sekalian. Banyaklah kita biasa bicara tentang anggaran, bicara macam-macam gitu ya yang keterbatasan-keterbatasan itu. Namun sesungguhnya kita bisa memberdayakan dengan cara yang lain, begitu ya. Nanti kita akan bisa bicarakan. Kemudian program TPBIS ini diakui ini belum terkoneksi nih, ya. Belum terkoneksi perpustakaan di desa dengan perpustakaan di sekolah. Dan ini akan harus dikerjakan, ya. Kita bersinergi. Saya sering mengatakan bahwa program literasi ini adalah program bersama, tapi kita terlalu sombong, ya. Di siapapun gitu di kementerian, lembaga, dan pihak-pihak yang ngurus literasi ini terlalu sombong untuk melakukan kerjasama. Akibatnya program bersama tidak menjadi program yang dikerjakan bersama-sama. Karena kita ingin membawa bendera masing-masing. Ya, ini yang tidak boleh terjadi lagi gitu. Kita harusnya bersinergi satu sama lain, kemudian kita melaksanakannya secara bersama-sama. Ya, begitu. Kemudian ini berikutnya ya programnya Bapak Ibu sekalian, ini programnya ada 3 ya. Transformasi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial, nanti kita akan sampaikan detail-detailnya. Kemudian peningkatan kapasitas pengelolaan perpustakaan desa. Sejauh ini ya pengalaman saya di Badan Bahasa dan juga berkoordinasi dengan kawan-kawan di daerah itu ya, kalau saya ke UPT perpustakaan UPT Balai atau kantor bahasa di provinsi, itu mereka kalau mendapatkan bantuan, maka bantuan itu sudah selesai saat terjadi serah terima. Tidak ada pendampingan bagaimana pemanfaatan buku itu, baik itu oleh pustakawan, baik itu oleh para pegiat, baik itu kepada orang tua. Nah, ini yang jarang sekali dikerjakan. Nah, nanti kita akan adakan program itu secara berkelanjutan melalui program pendampingan ya. Program pendampingan kepada pengelola perpustakaan desa sehingga nanti betul-betul perpustakaan desa itu menjadi magnet yang akan bisa menarik masyarakat berada di perpustakaan itu kemudian bergerak secara serentak. Nah, kemudian kita memahami betul ya Bapak Ibu sekalian bahwa desa ini sangat banyak jumlahnya gitu ya, ada 80-an ribu gitu, dan kita pasti tidak akan bisa menggarap semua desa, dan oleh karena itu kita akan membuat percontohan ya, desa percontohan mana yang sudah masuk dalam program TPBIS itu, kemudian kita berdayakan dan menjadi contoh sehingga nanti desa-desa yang lain bisa ikut mencontoh kegiatan-kegiatan di sana gitu ya. Nominasinya silahkan nanti bisa dibuat gitu ya oleh
Bapak Ibu dari perpustakaan daerah di tingkat kabupaten kota mana yang mau dipilih gitu ya. Kemudian nanti disampaikan sehingga nanti kita bisa secara bersama-sama melakukan pelatihan pendampingan kepada perpustakaan desa yang terpilih itu gitu ya. Tinggal nanti dipilih saja sesuai dengan anggaran. Nanti Pak Joko ya bersama tim lalu dikoordinasikan oleh Bu Ovi sebagai sesama untuk mengecek keberadaan anggaran, kemudian dengan perpustakaan desa yang mana yang akan kita jadikan proyek program percontohan itu gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua ini terkait dengan buku bacaan bermutu untuk semua. Pada beberapa kesempatan ya, saya berdialog dengan para guru, para pustakawan, petugas perpustakaan di sekolah atau orang tua, gitu, bahkan juga anak-anak begitu. Kita selalu menemukan data, fakta gitu ya. Kemarin ini saya ikut hadir di kegiatan di Kalimantan Timur misalnya ya, di Kutai Kartanegara. Nah di sana juga halnya sama ya. Sebagai contoh, yaitu perpustakaan kita sampai hari ini belum bisa menyediakan buku-buku bacaan, bukan buku teks ya maksud saya, buku bacaan yang memang betul-betul sesuai dengan minat baca anak. Jadi kalau tadi dikatakan kita ingin meningkatkan minat baca anak, sebetulnya bagaimana sih minat baca anak ini sekarang indeksnya? Penelitian saya ya pada sejak tahun 2020, kemudian saya tuliskan dalam media, begitu, media massa, itu menunjukkan bahwa minat baca anak kita itu, minat baca anak itu sebetulnya tinggi, ya Bapak Ibu sekalian. Mereka ingin sekali membaca. Tapi yang menjadi persoalan adalah mereka tidak memiliki, ya, tidak memiliki buku yang betul-betul sesuai dengan minat mereka gitu. Nah, artinya kewajiban pertama adalah seharusnya kita ini menyediakan buku yang sesuai dengan minatnya. Jangan sampai di kelas 3, kelas 4 SD misalnya ya, ini yang sering kali dicontohkan oleh Mas Menteri ya waktu dialog, dan saya juga menemukan hal yang sama. Itu di sekolah itu banyaknya untuk SD misalnya buku petunjuk beternak lele gitu. Itu di perpustakaan SD Bapak Ibu sekalian. Kemudian buku petunjuk bercocok tanam bawang merah misalnya. Anak-anak kelas 3, kelas 4 dan SD umumnya, apalagi kelas 1 begitu Bapak Ibu sekalian, itu kan pasti bisa dipastikan lah ya. Mereka belum tertarik kepada urusan-urusan itu. Yang mereka ingin baca itu sesungguhnya adalah buku-buku bacaan yang sesuai dengan perkembangan umurnya, ya, perkembangan pengetahuannya, perkembangan psikologis mereka. Nah, kalaupun misalnya ada buku bacaan cerita-cerita fiksi, ya, misalnya cerita itu malah justru cerita malam Jumat Kliwon misalnya gitu. Nah, ini kan menakutkan mungkin gitu ya bagi anak-anak. Bukan cerita-cerita yang membahagiakan. Padahal yang diinginkan adalah buku cerita yang memang sesuai dengan keinginan. Misalnya ada cerita tentang pahlawan, superhero mereka. Ya, superhero mereka itu siapa? Apakah Power Ranger misalnya? Atau cerita tentang apa gitu. Itu yang mereka ingin ketahui. Atau kalau ada legenda ya legenda gitu. Nah, atau yang sesuai saja yang dekat dengan kehidupan mereka. Jadi akan harus ada di situ buku-buku yang memang sesuai. Nah, oleh karena itu, ya Bapak Ibu sekalian, nanti kita ingin menyiapkan ya buku-buku bacaan yang betul-betul sesuai dengan minat baca anak. Ya. Nah, kami di Badan Bahasa ya bekerja sama dengan unit-unit utama lain sudah melakukan itu, dan tahun 2022 tahun lalu mengirimkan buku sebanyak 15,4 juta eksemplar, dan tahun depan 2024 akan ada lagi sekitar 21 juta eksemplar ya yang akan dikirimkan ke sekolah-sekolah dasar. Kalau tahun depan, tahun yang 2022 itu juga termasuk sekolah-sekolah PAUD.
Jumlah sekolahnya yang kami kirimi baru 20 ribuan sekolah. Dan tahun depan yang akan kami kirim itu jumlahnya sekitar 28 ribuan yang akan kami kirim, ya, sekolah-sekolah SD itu. Nah, nanti kita ya dari Perpusnas akan mengirimkannya tidak ke sekolah dasar, tapi ke perpustakaan desa gitu. Maka si perpustakaan desa yang tadi itu gitu ya, yang tadi dijadikan program percontohan, ini tolong nanti diidentifikasi sehingga bisa bekerja sama dengan sekolah yang sudah menerima gitu ya. Nah, nanti data sekolah kami bisa kirimkan, data sekolah di kabupaten mana, provinsi mana gitu. Itu akan bisa kami bagi ya kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi prinsip yang buku bermutu itu adalah buku bacaan yang anak-anak ingin baca, bukan buku yang orang dewasa pikir anak ingin baca gitu. Jadi jangan perspektif orang tua. Ini wajib buku ini dibaca oleh anak-anak, bukan itu. Tapi biarkan anak-anak itu berimajinasi sesuai dengan umurnya gitu. Kemudian nanti akan ada banyak tema, kemudian nanti akan dari berbagai jenjang baca gitu ya, kategori ABCD misalnya begitu. Itu. Nah, yang ingin kita kerjakan ini Bapak Ibu sekalian adalah ini program dan kegiatannya penguatan kecakapan literasi masyarakat berbasis perpustakaan desa, kemudian akan ada seperti tadi saya sampaikan pendampingan dan pelatihan pengelola perpustakaan desa. Kemudian ini terkait dengan analisis situasi penguatan budaya baca dan literasi. Kawan saya Bu Pangesti ini 2017 telah membuat satu kajian dan kira-kira masalah yang ditemukannya ini. Saya pikir ini tidak perlu saya bahas ya. Nah, untuk penguatan budaya baca dan literasi ini kita nanti akan punya program pembudayaan kegemaran membaca. Misalnya begini ya, sederhananya program itu begini Bapak Ibu sekalian. Untuk anak PAUD lah ya, kita punya buku bacaan PAUD nih, ratusan buku yang PAUD ini kita serahkan ke desa tadi, desa terpilih. Di sekolah PAUD, sekolah-sekolah PAUD di desa-desa tertentu, kecamatan tertentu sudah punya. Nah, kalau kita bicara tentang festival literasi, ya, di sini disebutnya kan program yang Perpusnas itu sudah ada kenduri literasi gitu ya. Nah, kita ingin misalnya si anak PAUD ini sudah dibacakan sekurang-kurangnya 15 buku cerita misalnya. 15 buku cerita sudah dibacakan oleh orang tuanya, oleh guru atau oleh pegiat kepada anak-anak. Dibacakan, karena anak PAUD itu mungkin belum tentu bisa membaca gitu ya. Jadi tugasnya adalah tugas orang tua yang akan membacakannya. Lalu nanti diadakan festival tingkat kecamatan kah, tingkat kabupaten kah. Anak ini diminta nanti untuk menceritakan kembali buku-buku yang sudah dia baca gitu ya, tapi tidak diberitahu buku mana yang akan dibacakan, didongengkan kembali gitu. Berarti anak ini ya datang ke sebuah festival itu dia akan dengan berbekalkan mengingat 15 cerita yang sudah dibacakan oleh orang tuanya. Anak SD juga sama seperti itu. Dia sudah membaca misalnya 15 buku, 20 buku dalam satu semester atau dalam satu tahun gitu ya. Nah, lalu nanti dilombakan, difestivalkan. Anak itu membaca sendiri, kemudian dia akan menceritakan. Para juri nanti akan tinggal memilih saja. Dari sekian puluh buku yang sudah dia harus baca, kemudian coba ceritakan buku nomor sekian. Ceritanya bagaimana. Jadi anak sudah membaca terlebih dahulu. Anak SMP, anak SMA juga melakukan hal yang sama. Tapi tentu saja anak-anak SMA tidak bicara tentang mendongeng gitu ya, karena sudah bukan masanya untuk mendongengkan. Tapi bagaimana dia akan mengupas buku itu? Ya. Jadi kalau anak SMA, anak perguruan tinggi sudah mengupas isi buku itu. Dia harus punya cara untuk meresensi buku itu. Nah, kalau ini dilakukan, Bapak Ibu sekalian, maka sudah bisa dipastikan anak-anak ini akan membaca dan tentu saja membaca satu buku bagi anak SMA, anak perguruan tinggi, itu akan harus ditunjang dengan membaca buku-buku yang lainnya gitu. Untuk supaya dia tahu ini apa sih gitu ya, kaitan dengan karya-karya yang lain gitu ya. Jadi ada target tertentu yang akan harus sudah dibaca oleh anak ya, baik itu pada PAUD, SD
SMP, SMA, ya, dan juga mungkin perguruan tinggi lah kira-kira begitu. Berapa target buku bacaan yang harus sudah dia baca, gitu ya? Minimal sekian, ya. Nah, bahkan gitu ya, kita bisa memberikan bonus misalnya kalau target anak SD dibacakan 10 atau 15, boleh saja dia membaca buku yang nomor 16 sampai 20 gitu ya. Itu sebagai sebuah bonus dia akan membaca buku tambahannya. Demikian juga anak-anak SD, SMP. Kemudian program lainnya yang keempat ya Bapak Ibu sekalian, ini pelestarian dan harus utamakan naskah Nusantara. Tadi saya sampaikan gitu ya bahwa kita ini punya banyak sekali naskah, ada sekitar 12.500-an, tapi yang sudah terdigitalisasi gitu ya, kemudian diolah itu jumlahnya masih sangat sedikit Bapak Ibu sekalian. Ya kemarin saya tanya gitu ya kepada kawan-kawan di bawah pusatnya Bu Ayu ya, itu baru sekitar 6.000-an gitu ya. Jadi ini masih sangat sedikit. Kita ingin ya nanti 2024 ada program digitalisasi yang sudah sudah lebih besar gitu ya jumlahnya gitu. Dan nanti yang di daerah gitu ya juga melakukan hal yang sama. Dan apabila tidak bisa dilakukan digitalisasi itu di daerah, maka naskah itu bisa disampaikan ke pusat, kemudian nanti diolah di pusat bersama-sama dengan pihak yang menangani masalah digitalisasi ini di pusat itu gitu ya. Kemudian ini yang sudah diketahui ya datanya. Nah, koleksi Perpusnas itu ternyata baru ya 5.742 dari 12.500-an, baru 46%. Artinya ini masih banyak. Dan pekerjaan yang 5.700-an ini, yang 46% ini pasti bukan dikerjakan pada tahun ini saja. Tahun-tahun sebelumnya juga sudah dikerjakan. Tapi baru 46%. Ini berarti kan masih kecil. Sementara ini di masyarakat juga ada. Koleksi masyarakat itu sudah ada di programnya Endangered Archive Program gitu ya. Kemudian juga ada yang dari programnya DreamSea. Nah, kalau kita bisa melakukan sinergi dengan mereka, bagaimana itu bisa menjadi bagian juga dari perpustakaan nasional dan perpustakaan daerah, maka itu menjadi lebih mudah gitu ya kita melaksanakannya. Penambahan koleksi ini, kemudian kita tinggal mengolah gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang akan kita lakukan ya, seperti tadi saya sampaikan, ini percepatan digitalisasi, percepatan pengolahan metadata manuskrip, kemudian pengarusan naskah Nusantara di kancah internasional, karena kita ingin bermitra secara lebih dekat dengan mitra-mitra kita di dunia internasional, kan kemudian akuisisi naskah Nusantara. Ya. Kemudian, nah ini kajian Bapak Ibu sekalian ya. Selama ini kita kan membanggakan ini masalah indeks pembangunan literasi masyarakat sebagai indeks yang sudah ada dalam Renstra, dalam RPJMN. Nah, ini tentu saja menjadi tantangan kita. Kita mau apa berikutnya gitu ya. Yang akan harus kita kerjakan adalah seperti tadi saya sampaikan, karena belum adanya hasil kajian yang komprehensif tentang fakta yang nyata gitu ya terkait dengan kondisi perpustakaan, kondisi literasi kita gitu. Nah, kita ingin nanti ada kajian yang betul-betul komprehensif yang berbasis wilayah. Kemudian maksud dibagi wilayah itu begini Bapak Ibu sekalian. Datanya sih sebetulnya data nasional ya Bapak Ibu sekalian. Tapi apa yang kita lakukan kajiannya itu sama antara yang di Papua di bagian timur dengan yang di Aceh di bagian barat. Dan juga sama dengan yang ada di bagian tengah, di Pulau Jawa misalnya begitu. Nah, instrumen yang kita ingin petakan, ya kita pakai itu akan sama. Kemudian kenapa kita bagi per wilayah? Supaya bisa dilakukan secara serentak begitu. Ya. Tidak
nyicil satu persatu gitu. Karena kita ingin langsung punya rekomendasi kebijakan yang betul-betul komprehensif gitu ya. Kajiannya nanti kita bisa kerjakan bersama-sama dengan mitra para peneliti ya, apakah itu dari lembaga penelitian eh, sekarang ini banyak sekali lah lembaga-lembaga penelitian yang privat gitu ya, atau kita bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi. Nanti kita akan bicarakan ini secara lebih lanjut gitu ya. Nah, ini ya program kegiatannya. Ini yang barusan saya sampaikan, dokumen hasil analisis ya. Kemudian kebijakan pengembangan pembinaan kegemaran membaca dan kecakapan literasi, dan yang ketiga penyusunan kebijakan pengembangan dan pembinaan kegemaran membaca dan kecakapan literasi itu sendiri. Kemudian tim sinergi ini ya, karena sekarang ini tadi saya akan sampaikan kita punya program literasi ini secara nasional, program bersama tapi tidak dikerjakan bersama-sama. Kita ingin mengoptimalkan nanti ya pembentukan tim sinergi nasional ini, dan ini sudah disarankan oleh Bappenas supaya segera dikerjakan gitu ya. Ini nanti kita akan urus. Nah, jadi apa sebetulnya yang kita ingin jadikan sebagai rekomendasi Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, ya, saya menyarankan ini, minta kepada pemerintah daerah melalui Dinas Perpustakaan Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk menjadikan program penguatan literasi masyarakat ini sebagai prioritas daerah. Ya. Jadikan ini sebagai prioritas daerah. Jangan kemudian kita menunda lagi program literasi ke tahun yang berikutnya. Mari kita garap sekarang. Karena hasil PISA kemarin kita itu, hasil kajian Bank Dunia yang sering saya ungkap, tahun 2022 saja, ya, tetap saja mengatakan bahwa tingkat literasi masyarakat kita ini, baik itu masyarakat sekolah, ya, murid-murid kita maupun masyarakat umum, itu masih sekitar 50%-an Bapak Ibu sekalian. Bahkan lebih rendah dari itu gitu. Ya. Ada sekitar Bank Dunia mencatat angka 54%, ya, belum bisa dikatakan sebagai manusia literat. Jadi saya minta yang pertama ini, ya, jadikan program literasi ini program prioritas daerah. Yang kedua, tentu saja akan kuat ya apabila kerangka regulasi dan sumber daya untuk memastikan program literasi itu dibuat di daerah. Karena yang berkuasa di daerah itu ya pemerintah daerah. Nasional hanya membuat kebijakan tingkat nasional, kemudian disampaikan kepada daerah. Nah, oleh karena itu tolong nanti pemerintah daerah melakukan hal yang sama ya. Ada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin adanya keberlanjutan program penguatan kecakapan literasi masyarakat. Karena ini tanggung jawab kita. Literasi rendah, maka sudah dipastikan masyarakat akan berada pada situasi yang tidak menguntungkan, kesejahteraan tidak meningkat gitu ya. Karena masyarakat itu tingkat literasinya rendah. Hanya masyarakat dengan literasi tinggi akan mampu maju gitu. Sementara Indonesia Emas sudah diambang pintu. Oleh karena itu mari kita lihat bagaimana nih pemerintah daerah menindaklanjuti itu. Yang ketiga, sesuai program prioritas nasional ya, cakapan literasi masyarakat ini kita ingin fokus di desa. Jadi kita membangun desa. Ini tentu saja Bapak Ibu sekalian bisa bekerja sama dengan Kemendes ya, dengan Kemendagri. Lakukan koordinasi. Ini ya. Yang keempat, pemerintah daerah ya, ini tentu saja perlu memastikan konektivitas, ketersambungan, keterkaitan literasi di desa dengan di sekolah. Ini tadi saya sudah sampaikan ya kepada Bapak Ibu. Bagaimana kita ingin menjalin kerjasama yang jauh lebih lekat antara perpustakaan desa di satu sisi dan sekolah di sisi lain. Karena anak-anak kita adanya di sekolah. Maka mau tidak mau ini akan harus nyambung nih. Klop gitu satu sama lain. Jangan sampai begini ya, berhadap-hadapan begini. Tidak.
tapi kita inginnya begini. Ya, kita ingin klop sinergi gitu. Ya. Nah, ini yang akan harus dilakukan. Kemudian yang kelima, program pelestarian dan pengarus utamaan naskah Nusantara ini harap juga direplikasi oleh daerah. Jangan sampai naskah-naskah yang ada di daerah ya, tetap dibiarkan, ya, tidak diurus, diserahkan ke nasional juga tidak, tapi di sana akhirnya menjadi komoditas yang tidak diberdayakan, dan akibatnya tadi di file di salin dia sebelumnya menjadi incaran untuk masyarakat luar gitu ya. Itu yang tidak boleh terjadi. Kemudian yang terakhir, pemerintah daerah meningkatkan efektivitas pemanfaatan bantuan bacaan bermutu dan program pendampingan literasi melalui kemitraan dengan UPT vertikal pemerintah pusat. Nah, kalau perpustakaan daerah itu kan UPT daerah. Nah, Kementerian Pendidikan itu punya UPT di daerah. Ada balai guru penggerak, ada balai penjaminan mutu, ada balai bahasa, kemudian juga ada balai pelestarian kebudayaan. Mereka semua bisa menjadi bagian di dalam sinergi kita dengan program yang sama, ya, yaitu program peningkatan literasi. Nah, kementerian-kementerian lain juga memiliki hal yang seperti itu. Kementerian Agama juga punya UPT di daerah. Nah, ini sinergi yang ingin kita lakukan. Nah, itu saja Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu ya. Ini 1 jam lah ya saya barusan bicara terkait dengan rencana penataan kembali program Kita Bersama ya, dan secara dekat saya akan lakukan supervisi gitu ya kepada deputi-deputi, kepada sekretaris utama, kemudian kepada pusat-pusat di masing-masing kedeputian gitu ya, untuk bagaimana menggulirkan program ini ke depan ya. Nah, jadi mulai awal tahun depan ini saya akan bersama-sama dengan mereka gitu ya untuk melakukan penataan program-program ini. Saya pikir itu ya yang bisa saya sampaikan, dan materi ini sudah diberikan ini oleh Biro Perencanaan. Saya sudah mereviewnya, dan apabila ada hal yang masih ingin disampaikan oleh Bapak Ibu terkait dengan program-program itu, kita akan senang sekali tentu saja melakukan diskusi ini ya. Nanti diatur saja oleh moderator ya, atau oleh Ibu Sesama. Silakan. Terima kasih. Sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Profesor Abi, terima kasih atas pemaparan materinya. Baik, sesi berikutnya mungkin dibuka sesi diskusi untuk penanya pertama. Baik, yang sudah raise hand, ini ada Bapak Haji Karyanadi. Ya, Kepada dari Kota Bapak Timur. Haji Karyanadi, disilakan. Disilakan, Bapak. Dari Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mendengar suara saya, Bu? Jelas, Bapak. Ya, selamat pagi, Prof. Nasional. Salam kenal, Pak. Saya Karyanadi dari Dinas Perpustakaan, Kepala Dinas Perpustakaan Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Pak. Ya, salam kenal kembali, Pak. Halo. Ya, Pak Aminuddin, saya menyimak paparan yang Pak Aminuddin sampaikan tadi. Baru saja tadi pagi saya menerima tamu Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Pak. Kita menjalin kerjasama dalam bentuk MOU, Pak. Saya tertarik dengan apa yang telah Bapak sampaikan tadi, yaitu kita ini penguatan literasi di seluruh Indonesia ini terkendala dengan kurangnya buku-buku bacaan yang memang dibutuhkan oleh para anak-anak didik kita, Pak. Khusus di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten saya, Pak,
kami mencoba mendekatkan buku-buku baca yang mereka butuhkan. Tadi kami dengan Pak Kepala Sekolah ingin bersama-sama berkolaborasi. Paparan yang Bapak sampaikan sudah terjembatani oleh yang Bapak inginkan. Pertanyaan saya, Pak, hari ini Pak, kita ini Putus-putus ya Pak ininya. kurang banyak Pak, khusus yang menumbuhkan minat, bakat, kebisaan, khususnya di desa-desa dan daerah-daerah terpencil masih sangat kurang. Saya sependapat dengan Prof. Aminuddin tadi, bahwa yang kita butuhkan adalah Udah, Bang. Izin Bapak, putus-putus suaranya nih Bapak. Suaranya Pak Karyanadi, suaranya tidak terdengar ini. buku keterampilan buat anak-anak, tapi buku-buku bacaan yang bermanfaat untuk memanfaatkan sebagian dana desa ini untuk pembelian buku-buku bacaan. Kalau pagi belajar di sore-nya anak nanti ada dapat buku perpustakaan desa atau yang disiapkan oleh kawan-kawan di desa. Ini Pak, dua alasan yang membuat kita hari ini harus selalu bersinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa utamanya Pak. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC tadi bisa mencatat ininya nggak, pertanyaannya apa itu, karena hilang-hilang di saya. Ada Pak? Iya, tadi putus-putus, izin Bapak Iya, suaranya. putus-putus. Gitu. Bisa saya ulang Pak Prof. Aminuddin? Ya, singkat saja Pak, apa itunya? Karena tadi Prof. hilang-hilang Pak. Aminuddin, bisa saya, Pak Kepala Perpustakaan, bisa saya ulang pertanyaan? Ya, silakan. Dalam tetap dan terus memberikan bantuan buku-buku bacaan kepada perpustakaan yang ada di seluruh Indonesia. Dispersi. Di- tentunya Masih putus-putus ya. Mungkin dibantu sedikit terkait dengan ini Pak, kurangnya bahan buku bacaan khususnya Iya, di wilayah oke, udah Kalimantan saya Selatan tangkap seperti lah itu. kalau Pak. dan ada yang beli buku-buku bacaan orang Ya, udah saya tangkap lah isinya. Gitu. buku Berikutnya? Mungkin Profesor Amin atau langsung penanya berikutnya? Ya, berikutnya aja. Baik. Silakan Bapak dari Perpus Bondowoso. Silakan Bapak. Suaranya masih di mute ya. Siap. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, nama saya Ahmad Sahiwari Pak, Kepala Bidang Perpustakaan. Kebetulan yang didampingi oleh Pak Kepala Dinas Perpustakaan langsung dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur Pak. Mengusulkan Pak, usulan. Jadi mengingat tingkat literasi kita ini masih relatif rendah Pak. Meskipun secara ranking katanya naik, tapi secara nilai itu turun itu Pak ya. Itu latar belakangnya Pak. Mohon agar supaya efektif Pak, perpustakaan sekolah itu menjadi UPT perpustakaan daerah Pak. Karena nun sewu saja bahwa jalur komando dari perpustakaan nasional, perpustakaan provinsi, kabupaten Pak, putus di kabupaten Pak. Jadi di kabupaten ini kita putus hubungan Pak, putus jalur komando. Nah, nun sewu, ini fenomenanya Pak, di perpustakaan sekolah itu banyak petugas perpustakaan itu dari guru. Padahal guru itu lain sama sekali Pak dengan petugas perpustakaan. Tugasnya lain. Dan ini
apa ya, lucunya Pak, lucunya itu diaku sebagai angka kredit sebagai pejabat fungsional guru jam mengajar 12 jam Pak. Padahal untuk mengelola perpustakaan beda sama sekali dengan urusan mengajar. Ini mohon Pak, mungkin perlu regulasi yang menguatkan Pak, agar kita tidak putus hubungan Pak, putus jalur komando. Itu saja Pak, mungkin intinya Pak dari Dinas Pustakaan Kabupaten Bon. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mau langsung ditanggapi Ya. atau penanya lagi, Silakan, Profesor? silakan bertanya Ada, dulu Bu. aja. Kalau kota Baik, Ada Bu, Silakan. berikutnya ada. Dari Silakan, kota Bapak. Sorong. dari Tidore Bu. dari Tidore, silakan. Dari kota Sorong. Ya Tidore Bu. Jauh-jauh. Iya. Baik, Ya, dari silakan Tidore. dari Tidore. Silakan, Iya. saya mau menanyakan. Ya, terima kasih Bu. Silakan ya Pak, saya mau bertanya. Ya, izin dari Tidore Pak. Ingin saya tanyakan. Pertama adalah Satu-satu ya. Ini dari mana ini? Yang mana? Jangan dari berebut. Kota Tidore, Silakan dari Tidore terus dulu ya. Tidore, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Prof. Pagi menjelang siang. Alhamdulillah kami dari Perpustakaan Daerah Kota Tidore Kepulauan memang di 2022 kami sudah mendapatkan beberapa bantuan. Termasuk salah satunya adalah gedung layanan. Tetapi memang alhamdulillah juga di 2024 kami juga mendapatkan DAK berupa TIK dan perabot. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah kendala kami di perpustakaan di pemerintah Kota Tidore Kepulauan itu adalah terkait dengan anggaran, Pak. Jadi, sekedar usulan saja, Pak. Memang perpustakaan yang ada di sekolah-sekolah hampir sama dengan yang dikatakan di perpustakaan Bondowoso, bahwasanya perpustakaan di sekolah-sekolah itu rata-rata tidak terlalu kalau di Kota Tidore tidak terlalu dimanfaatkan, padahal masuk ke dalam untuk penilaian angka kredit para guru. Nah, rata-rata buku juga yang ada di perpustakaan sekolah setelah kami monitoring itu adalah buku-buku paket, Pak. Dari pihak Dinas Pendidikan itu tidak menganggarkan untuk pembelian buku-buku di luar buku paket. Nah, ini yang jadi kendala sehingga ternyata ada beberapa kayak akreditasi kami minim sekali di pemerintah Provinsi Maluku Utara itu untuk mengakreditasi semua beberapa sekolah, Pak. Itu hasil monitor kami. Jadi sekedar saran, kalau bisa ada undang-undang atau Perpres yang menyatakan 20% dari anggaran pendidikan itu 5%-nya dia dikhususkan untuk perpustakaan, Pak. Karena selama ini kita tahu anggaran yang dari pusat itu 20% kita buka untuk pendidikan. Kenyataannya untuk perpustakaan rata-rata, Pak, seluruh Indonesia mungkin Dinas Perpustakaan itu dianaktirikan, Pak. Jadi kalau bisa 5%-nya itu masuk ke perpustakaan. Mungkin sekedar itu aja, Pak, yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum wabarakatuh. Baik, mungkin 3 penanya dulu Bapak. Monggo Pak, silakan ditanggapi. Kita sampai pukul 10 kan ya? Betul Bapak. Ya. Baik, terima kasih. Ini ada 3 penanya yang sudah ditampung pertanyaannya dari Kalimantan Selatan, kemudian dari Bondowoso dan dari Tidore Kepulauan. Ini tentu saja persoalan yang akan juga ditemukan di tempat lain ya, saya yakin itu. Pertama terkait dengan kurangnya buku-buku bacaan di perpustakaan, ya baik itu perpustakaan daerah maupun perpustakaan sekolah, perpustakaan desa. Itu yang tadi saya kemukakan sebetulnya esensinya. Tahun depan kita ingin fokus pengadaan buku-buku bacaan, bukan buku teks, buku bacaan yang ada di perpustakaan desa. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu dari perpustakaan daerah, kabupaten, kota itu memberikan nominasi ya desa mana yang akan dijadikan program percontohan. Jumlahnya
nanti akan kita bicarakan dengan tim perencanaan. Akan ada berapa ini di bawah koordinasi dengan Kedeputian 2 ya. Nanti berapa banyak sekolah desa yang akan kita fasilitasi untuk program ini. Kemudian untuk di sekolah ya Bapak Ibu sekalian, sebetulnya itu adalah upaya kami juga dari Kementerian Pendidikan menyediakan buku bacaan bermutu ke PAUD. Tahun yang lalu itu satu PAUD tidak akan kurang menerima 100 buku ya Bapak Ibu. Kemudian di SD itu minimal 1.200 buku ya, dan maksimal 1.567 buku. Jadi rentangannya seperti itu. Besar sekali sekolah yang menerima buku itu. Ya, jumlahnya sekolah SD itu ada sekitar 15.400-an gitu. Kemudian kalau sekolah PAUD itu ada sekitar 5.000-an gitu, 4.900 sekian gitu ya Bapak Ibu. Sehingga jumlah totalnya baru 20.000. Nah, tahun depan kami akan memberikan buku ke sekolah ya. Kalau tahun lalu itu fokusnya daerah 3T, tahun depan Kemendikbud akan mencetak, tadi saya sebutkan sekitar 21 juta eksemplar yang disebarkan ke sekitar 28.000 sekolah dasar ya. Gitu. Nah, mereka akan mendapatkan buku rata-rata 200 judul kali 3 eksemplar. Sehingga mereka akan mendapatkan buku itu sekitar 600 eksemplar ya semuanya. Nah, ini daftar SD-nya sudah ada. Nanti Bapak Ibu ya dari pemerintah daerah, dari perpustakaan daerah, kabupaten kota itu bisa langsung ngecek ya. Saya akan bisa memberikan daftar nama sekolah mana saja yang akan kita kirim pada tahun yang akan datang begitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu kan bisa bekerja, sudah ada di desa ini, nanti desa itu bisa memanfaatkannya ya dengan sekolah. Nah, ini yang disebut dengan sinergi itu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu melakukan koordinasi ya di daerah dengan sekolah, dengan dinas pendidikan, sehingga pekerjaan mengerjakan program literasi ini betul-betul menjadi program bersama tadi gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan anggaran ya, anggaran sekolah belum mau atau dinas pendidikan tidak menganggarkan. Itu sebetulnya sudah ada dalam dana BOS Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, dana BOS menurut Kementerian Pendidikan itu akan diberikan melalui DAK gitu. Dana BOS itu ada yang memang sudah dialokasikan untuk pembelian buku. Yang muncul persoalannya adalah sekolah seringkali tidak mau kemudian membeli buku dari dana BOS itu. Nah, ini sudah menjadi catatan kami juga di kementerian ya, sekolah-sekolah yang tidak mau membelikan mengeluarkan anggarannya dari dana BOS ke pembelian buku itu gitu. Padahal buku itu bisa dibeli dengan siplah gitu ya, dan itu sudah ada di dalam daftarnya di situ ya, harganya sudah jelas gitu ya. Dan itu sangat dimungkinkan dibelanjakan sana selain untuk kegiatan-kegiatan lain. Kemudian untuk yang tadi terputusnya garis komando ya. Ini juga yang sedang saya bicarakan ya, karena diskusi kawan-kawan di Perpusnas kemarin ini ya, dalam 2-3 kali diskusi terakhir, hal ini juga sudah muncul, dan saya sedang bicarakan ini bagaimana supaya perpustakaan di sekolah, pengelola perpustakaan, ya, tenaga-tenaga perpustakaan di sekolah itu juga terkoneksi dengan perpustakaan daerah gitu ya. Ini yang sedang saya bicarakan. Jadi kalau tadi Pak Ahmad ya dari Bondowoso, kemudian Pak Iskandar juga dari Tidore Kepulauan menyatakan itu, ini yang sedang saya garap juga Pak ya. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama lah ya sinkronisasi dan sinergi dari peraturan ini akan bisa segera dimunculkan ya, bagaimana kita mengaturnya. Saya kan ini juga baru hari ke berapa ya? Hari ke-20 nih saya menjadi PLT ini ya. Demikian jawaban saya untuk 3 pertanyaan itu. Terima kasih.
Kalau ada pertanyaan lain, silakan. Baik, berikutnya, Kaltara, pertanyaan Mbak. berikutnya Kaltara. dari Mbak, izin. Halo, Dari Pasaman Riau, Barat. Mbak. Kaltara tadi ya. Pasaman Barat. Kaltara. Dari Pasaman Barat, Bu. Baik, silakan Ibu dari Kaltara. Monggo, Terima kasih. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi apa yang tadi Bapak PLT sampaikan, saya ingin bertanya mengenai program TPBIS. Jadi kami kan adalah perpustakaan daerah penerima manfaat program TPBIS dan sudah mereplikasi dengan bantuan Perpusnas Pak ke 4 kelurahan. Nah, kita mendengar kabar bahwa program TPBIS Hilang-hilang suaranya, Bu. jaringan kali. Iya, Pak. Ya, nggak usah pakai video aja dulu. Oh iya, ditutup dulu ya, biar ini. Ya, Ya, kita silakan, Bu. mendengar kabar ini bahwa program TPBIS ini akan berakhir di 2024. Sementara masih ribuan perpustakaan desa dan kelurahan yang belum kita replikasi. Walaupun kita diperbolehkan melakukan replikasi mandiri, tetapi tentulah APBD juga punya keterbatasan. Nah, mudah-mudahan ada kebijakan bagi Perpusnas untuk kembali membuka program ini apapun namanya, karena walau bagaimanapun program ini kan sudah kita rasakan dampaknya, Pak. Terkait dengan tadi Bapak mengatakan 2024 bahwa perpustakaan kelurahan atau desa penerima manfaat program ini akan dilingkan ke sekolah. Alhamdulillah untuk Kota Tarakan itu kita sudah Pak, bahkan 4 perpustakaan penerima manfaat ini yang desa, kelurahan itu sudah kita buatkan MOU dengan sekolah. Jadi saling sinergi, ada program pinjam pakai buku, program sinergi kegiatan dan sebagainya. Itu saja sih Pak, lebih kepada harapan mudah-mudahan di 2024 program baik ini TPBIS akan berlanjut sehingga kita tidak mereplikasi mandiri, tapi juga ada bantuan lagi Perpusnas untuk membuka lagi replikasi dengan dana Perpusnas untuk kelurahan dan desa yang lainnya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu. Penanya berikutnya dari DPK Sumatera Barat tadi. Silakan. Dari Sumatera Barat, disilakan. Silakan Bapak. Bukan Dari Sumatera Sumba Barat, Barat, Sumba. Sumba Barat. Halo. Halo. Dari NTT. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Prof. Mindin. Tadi Bapak menyampaikan bahwasannya Ini akhir siapa daripada ini? literasi Ini dari mana ini, Pak? Sumatera Barat ya. Sumatera Barat. Provinsi ini. Betul, betul. Ya. Baik, bisa dimulai, Pak? Silakan. Baik. Terima Karena kasih. namanya Samsung sih, Prof. Pak. Saya Kepala Dinas Provinsi Sumatera Barat, Pak Jumaidi namanya. Pada prinsipnya kami setuju dan mendukung alhamdulillah program-program yang akan dilanjutkan dan dikembangkan untuk 2024 nanti. Mudah-mudahan program ini merata nanti ke seluruh provinsi, kabupaten kota sampai kepada desa-desa dan nagari. Nah, terkait yang disampaikan Pak Prof tadi, pada akhirnya daripada literasi atau membaca ini adalah bagaimana peningkatan IPLM dan TGM. Nah, untuk mencapai kedua hal tersebut adalah dengan membaca. Baik membaca secara teks manual maupun teks digital. Membaca ini tentu penilaiannya bertingkat dari nasional, provinsi ke kabupaten kota. Dan kita ketahui Pak Prof bahwasanya perpustakaan ada di mana-mana. Baik perpustakaan nasional, perpustakaan daerah, provinsi, kabupaten kota, perguruan tinggi, perpustakaan di sekolah-sekolah setingkat SMA, kemudian perpustakaan SD, SMP, pustaka desa, nagari, pustaka umum, bahkan ada Pojadi, dan ada juga pustaka-pustaka di lembaga pemerintah atau non-pemerintahan. Nah, bagaimana para pembaca itu ketika membaca bisa terhitung semuanya secara nasional, daerah. Tentu
ini harus terintegrasi. Singkat saja boleh. Terintegrasi dengan NIK, Pak, secara digital. Karena kita mendukung terhadap Itu Izin suaranya senyap, jadi Pak, Bapak. suaranya. Oke, Silakan, Pak. sudah terdengar, Pak? Ya, Intinya, Pak, bagaimana para pembaca dari seluruh pelosok sampai kepada tingkat Nagari dan desa maupun sekolah-sekolah di daerah itu bisa terhitung semuanya secara digital, terintegrasi dengan NIK untuk mendukung EPLM dan TGM. Dan ini pun juga mendukung terhadap program pemerintah yaitu Satu Data. Demikian, Pak. Terima kasih. baik. Baik, Terima satu lagi kasih. Bapak dari Sumba Barat, Pak. Satu lagi tadi izin mau masuk. Sumba Barat, Bapak Heri, disilakan. Ya, baik, makasih Ibu Endah. Yang saya hormati Bapak Prof. Sekaligus sebagai PLT Kepala Perpusnas RI, Bapak Ibu pimpinan Perpusnas RI, Bapak Ibu keluarga besar perpustakaan seluruh Indonesia yang sama saya hormati. Mungkin sudah banyak tadi yang disampaikan oleh teman-teman dan juga sudah dijelaskan oleh Bapak Prof terkait dengan langkah-langkah yang akan kita lakukan terkait untuk peningkatan literasi di Indonesia. Mungkin saya hanya masukkan saya Bapak Prof dan teman-teman Bapak Ibu sekalian terkait dana BOS. Tadi sempat disampaikan juga kendala oleh Bapak Prof yang terjadi di daerah bahwa sekolah-sekolah itu tidak menginginkan, banyak yang tidak membelanjakan buku-buku untuk kebutuhan di sekolah dari sumber dana BOS. Mungkin saran saja Bapak Prof, kebetulan Bapak Prof salah satu pejabat dari Kemendikbud, mungkin dikasih prosentasi Pak sama dengan dana DAK lain, karena cuma dikasih petunjuk teknis umum saja untuk pembelanjaan, jadi sekolah tidak merasa wajib untuk melaksanakan. Tapi kalau diberikan prosentasi dari pembelanjaan buku untuk setiap alokasi dana BOS per tahunnya, saya rasa mau tidak mau akan dibelanjakan, Pak. Karena nanti pada saat kita asistensi RAPS-nya sudah pasti akan ketahuan di situ berapa persen yang dibelanjakan. Yang kedua, Bapak, terkait dengan kebutuhan pengelola perpustakaan di sekolah. Memang agak itu tadi disampaikan dulu kendala oleh teman-teman, sesuai dengan kewenangan Dinas Perpustakaan di daerah bahwa intervensi Dinas Perpustakaan ke sekolah itu hanya sebatas melatih peningkatan sumber daya manusia pengelola perpustakaannya. Jadi di sekolah-sekolah memang banyak ditangani oleh guru-guru, bukan oleh pustakawan atau memang khusus pengelola perpustakaan. Jadi agak mengganggu KBM maupun walaupun nanti ada perhitungan angka kredit bagi guru-guru yang mengelola perpustakaan. Yang berikut juga terkait dengan pengelola perpustakaan, Bapak, mohon kebetulan Bapak pejabat dari Kemendikbud sebagai PLT di Perpusnas untuk memberikan masukan dalam penerimaan P3K atau CPNS dialokasikan untuk pengelola perpustakaan, Bapak, sekolah. Karena kewenangannya ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun kalau di daerah itu Dinas Pendidikan yang untuk mengadakan pengelola perpustakaan, bukan kewenangan dari Dinas Perpustakaan. Yang berikut tentang buku-buku, Bapak, kendalanya sama semua. Tadi Bapak sudah sampaikan terkait buku di sekolah, malah kami sudah dalam 2023 kemarin berusaha untuk turun sosialisasi budaya minat baca bagi anak-anak pendidikan anak usia dini maupun kelas rendah di SD yang 1 sampai 3. Rata-rata mereka minta bukunya ke kami. Pak, tolong kami karena buku-buku di sekolah itu buku paket, buku pelajaran. Kurang sekali buku tentang pengayaan yang mendukung KBM tadi. Sehingga mereka malah mintanya kami,
Sedangkan kewenangan Dinas Perpustakaan tidak bisa mengadakan buku-buku pengayaan tersebut dan diserahkan ke sekolah. Jadi pengadaan Dinas Perpustakaan ya memang untuk menjadi aset dalam perpustakaan daerah tersebut. Itu yang menjadi hanya saran Bapak Prof. Mungkin nanti bisa juga ada masukan dari teman-teman untuk sementara. Tapi sebelum saya tutup, Bapak Prof, Bapak Ibu, teman-teman di Perpusnas yang saya hormati, pada tahun 2023 terima kasih karena kami sudah difasilitasi dengan gedung perpustakaan lengkap dengan 4 menunya. Mudah-mudahan di 2024 program nasional sampai di daerah kita bisa jalankan walaupun tidak harus juga mencapai target yang ditetapkan, paling tidak ada pergerakan dari titik sekarang ke yang agak lebih maju. Dan kalau semua teman-teman di keluarga besar perpustakaan seluruh Indonesia bisa bergerak maju selangkah dua langkah, saya rasa juga peningkatan literasi atau budaya baca masyarakat Indonesia bisa meningkat. Mungkin itu saya Bapak Prof, Bapak Ibu Enda, saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Profesor Aminuddin, silakan ditanggapi terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Tadi dari Tarakan ya, kemudian dari Pak Jumaidi dari Sumatera Barat, dan barusan dari Pak Heri dari Sumba Barat. Yang pertama dari Tarakan, saya tidak tahu nanti apa tadi itu ibu siapa karena tidak menyebutkan nama. Ini TPBIS yang berakhir 2024. Ini bisa ada sekolah apa desa yang belum direplikasi, bukan hanya tidak cukup kalau hanya dengan program mandiri dari pemerintah daerah. Nanti ini akan kami lakukan evaluasi ya Bu ya, karena saya juga belum tahu persis pendistribusian anggaran yang ada ini apakah akan mencukupi atau tidak untuk tetap dilakukan ke sana. Dan yang jelas sebetulnya adalah ketika TPBIS itu diluncurkan harus sudah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk melanjutkan program TPBIS ini supaya betul-betul sustainable ya, berkelanjutan. Jangan sampai itu semuanya tetap diserahkan kepada pemerintah pusat, karena keberadaannya itu justru menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah gitu. Kemudian bagus sekali kalau sudah ada program pinjam pakai buku dengan kerjasama mulai perpustakaan sekolah, kemudian dinas pendidikan, dan ini saya pikir yang perlu direplikasi ya, dilakukan oleh perpustakaan daerah di kabupaten kota, bersilaturahmi, bekerja sama, komunikasi dengan dinas pendidikan dan juga dengan sekolah-sekolah gitu ya. Mungkin yang belum melakukan hal itu karena memang belum adanya informasi sekolah mana yang mendapatkan bantuan buku dari kami di Kementerian Pendidikan dalam program penyediaan buku bermutu itu. Nanti saya akan bisa sampaikan ya melalui Ibu Sesama data sekolah yang sudah menerima buku bacaan bermutu baik itu di PAUD maupun di sekolah dasar untuk periode 2022. Sementara nanti untuk 2024 ya kami baru akan bisa memberikan merilis daftar itu setelah buku itu memang diadakan kemudian didistribusikan ya, disebarkan begitu. Nanti jumlah sekolahnya itu ada sekitar 28.000 sekolah di Indonesia. Nanti saya akan sampaikan ya setelah datanya betul-betul final. Artinya sekolah sudah menerima buku itu. Karena sekarang ini kan daftarnya baru daftar nominatif ini untuk sekian sekolah di kabupaten ini, sekian sekolah di kota ini gitu. Itu baru seperti itu. Karena bisa saja nanti berubah setelah ada program pengadaan dan pencetakan ya, kemudian pendistribusian gitu. Kemudian dari Pak Jumaidi dari Provinsi Sumatera Barat, bagaimana nih para pembaca atau pengguna perpustakaan datanya terekam dengan baik ya secara digital, bisa terintegrasi dengan NIK atau tidak? Ini
Mas, saya belum tahu ya jawabannya harus seperti apa. Apakah memang bisa dengan NIK begitu atau tidak? Karena bagaimana kalau misalnya perangkatnya tidak ada, tidak tersedia gitu. Nanti kita coba pikirkan bagaimana perekaman data pembaca ya, pengguna itu paling tidak untuk di sekolah di desa gitu. Kemudian nanti akan terkoneksi, terhubung dengan data nasional gitu. Tapi terima kasih ini Pak Jumaidi masukannya. Kemudian dari Pak Heri, Sumba Barat, Dana Bos, ini saya nanti coba bicarakan ya dengan teman-teman yang dari perencanaan Kemendikbud ya. Kemudian saya sampaikan juga kepada Menteri apakah dana BOS ini ya, melalui Dirjen Pendidikan PAUD dan Dasmen apakah bisa dipatok gitu ya persentasenya berapa persen yang wajib dikeluarkan untuk membeli buku gitu. Nanti akan saya coba bicarakan. Ini terima kasih ya saran yang sangat baik. Saya pikir kebutuhan pengelola perpustakaan ya di sekolah tidak terkoneksi dengan pembinaan yang bisa dilakukan oleh dinas perpustakaan. Ini sudah saya jawab tadi sebelumnya bagaimana kita akan menata itu dan sudah jadi bahan pembicaraan. Kemudian penerimaan tenaga P3K, Pak ya. Ini sudah termasuk salah satu butir yang saya angkat pertama kali ketika berbicara dengan menteri ya. Dengan tim menteri bagaimana P3K itu bisa mengangkat pengelola perpustakaan di sekolah ya. Ini sudah masuk ke dalam agenda pembicaraan berikutnya di kementerian dan juga dengan Kemenpan RB dan BKN karena ini akan harus ada koordinasi. Kemudian pengadaan buku-buku di sekolah sering meminta kepada dinas perpustakaan, ya mereka ya mungkin wajar saja ya pada akhirnya, wah ini perpustakaan diminta deh gitu di sana. Nah kalau sekolah kan sebetulnya bisa mendapatkannya dari dana BOS gitu ya. Mereka lagi-lagi jawabannya seperti tadi, nanti saya akan sampaikan data mana sekolah yang sebetulnya sudah memiliki buku itu dan mana yang nanti akan menjadi target berikutnya. Demikian untuk sementara. Ya. Kita masih tersisa ada 15 menit, tapi saya akan gunakan waktunya 10 menit ya, karena 5 menit berikutnya saya akan harus bergabung dengan rapat di Kemenpan RB ini. Satu penanya lagi Pak dari Pak David boleh dua lah. Mungkin silakan. Oh dua, Ya, baik. boleh dua dari Pak David Jitmau, silakan Pak tapi ringkas-ringkas saja ya. Dari Papua, kalau tidak salah tadi Bapak David Jitmau, disilakan. Silakan Bapak. Masih senyap Pak. Maksud saya klarifikasi dulu Bu. Moderator harus buka kita yang bangun duluan dari timur ini dulu, baru mereka yang barat. Karena kami sudah buka dari matahari itu naik dari timur bukan dari barat. Halo? Ya silakan Pak. Silakan Bapak. Iya. Jadi begini Bu, Pak Prof mohon izin, kami di Kota Sorong itu terima kasih banyak perpustakaan yang tahun 2022 menghadirkan kita salah satu gedung di Kota Sorong. Sejak berdirinya Kota Sorong dari Kabupaten Sorong, kami belum ada perpustakaan. Tapi 2022 baru perpustakaan kasih kami gedung satu yang presentatif di tengah-tengah Kota Sorong. Itu yang pertama. Yang kedua, gedung itu berdiri kami tidak ada buku Pak. Kemudian mungkin saya tanya lagi, apa pengadaan buku ini mengganggu kita punya perencanaan 2024, anggaran yang kita dengan perpustakaan, kita kan kita sudah isi, apa terganggu, ataukah ini fokus nanti bantuan dari pusat. Kemudian yang berikut, Pak, perpustakaan kami di Sorong ini ada berapa pulau yang kami
layani, kami kerjasama dengan pihak polisi, Polairut. Jadi kita hanya sifatnya pinjam buku dari perpustakaan kota, pelayanan selama 1 bulan, lalu kita kembalikan lagi. Nanti kita kembalikan buku itu setelah budget bulan depan kami ambil lagi. Kita kerjasama dengan Polairut, daerah Papua Barat. Mungkin hanya 3 itu yang kami dapat sampaikan atas perhatian Bapak dan penjelasan Bapak. Lainnya cukup sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Satu lagi penanya dari Riau. Dari Riau, silakan. Silakan. Masih belum terdengar Bapak suaranya. Oke, Silakan Bapak. baik. Bapak Terima Wildan. kasih Baik, sudah. moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Singkat saja Bapak, ada 2 hal yang ingin kami tanggapi. Saya Wildan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Bapak. Ada 2 yang ditanggapi yang terkait dengan, yang pertama terkait dengan akreditasi Bapak, bahwa saat ini memang benar bahwa jumlah perpustakaan yang terakreditasi di Indonesia masih rendah. Kami mendorong di antara tantangan-tantangan tersebut yang menjadi tambahan perhatian adalah jumlah pustakawan yang tersertifikasi kompetensinya sebagai asesor, Pak. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, kompeten atau kewenangan untuk melaksanakan akreditasi itu ada di Perpustakaan Nasional. Ya, sehingga kami memohon menjadi perhatian Bapak untuk jumlah pustakawan yang tersertifikasi untuk melaksanakan assessment itu ditingkatkan jumlahnya Pak, melalui pelatihankah namanya, atau surat keputusan Perpusnas dan seterusnya. Itu yang pertama Bapak. Yang kedua yang cukup hangat dibahas di daerah saat ini adalah terkait dengan hasil kajian IPLM dan TGM Bapak, di mana hasil kajian IPLM memang disampaikan datanya seluruh kabupaten kota maupun provinsi, tetapi tidak dengan TGM Pak, tingkat kegemaran membaca. TGM yang dilakukan perhitungan oleh Perpusnas itu hanya berdasarkan sampling di kabupaten-kabupaten tertentu saja. Sedangkan kami, Bapak, diminta oleh pemerintah daerah melalui Bapeda di LPPD, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berapa TGM per kabupaten kota maupun provinsi. Nah, kami pikir kajian IPLM dan TGM yang kebetulan Zoom-nya akan dilaksanakan juga setelah ini, Pak, menjadi sangat penting untuk kita rumuskan kembali bersama, karena IPLM dan TGM ini kewenangan perhitungannya ada di pusat. Kami pikir 2 ini, Pak, yang menjadi perhatian kami secara pribadi dan selaku institusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi oleh Pak Sesram. Baik, terima kasih Pak David dan Pak Wildan atas pertanyaannya. Ya, nanti untuk Pak David ini 2022 sudah dibangun perpustakaan, tinggal isinya nanti bagaimana. Ya, ini dana DAK-nya akan terganggu nggak dengan program ini? Ini tidak ada istilahnya urusan gangguan ya Pak. Jadi nanti kita akan melakukan pemfokusan terhadap penyediaan buku-buku untuk di perpustakaan itu, baik perpustakaan daerah maupun di perpustakaan desa. Ini yang akan kita justru sinkronkan gitu Pak. Jangan sampai nanti kita mau fokus untuk pengadaan buku, pembinaan, malah justru tidak ada anggarannya. Ini yang akan dilakukan kembali bersama dengan tim perencanaan di sekretariat utama ya. Kemudian bagus sekali Pak, tadi disebutkan adanya kerjasama dengan Polairut untuk program pinjam pakai buku selama sebulan seperti itu, dan saya tentu saja berterima kasih ini atas inisiatif ini yang sudah dilaksanakan, dan tentu diharapkan Dinas Perpustakaan Kabupaten Kota ataupun provinsi juga melakukan replikasi ya untuk program-program yang sebaik itu gitu. Jangan sampai hanya terjadi di beberapa daerah secara sporadis dan tidak ada kerjasama dengan yang lainnya begitu ya, di pihak lain, di wilayah lain.
saya menyaksikan betul gitu bagaimana UPT yang ada di Sulawesi Utara, misalnya di Kota Bitung, waktu itu saya hadir langsung, kemudian dari perpustakaan juga ikut hadir, itu bekerja sama dengan Bank Indonesia dan juga dengan TNI ya, di situ TNI AL, kemudian mengirimkan buku, melaksanakan pembinaan di daerah-daerah 3T yang dikelola bersama-sama dengan TNI AL di Bitung itu gitu. Nah, jadi tentu saja yang lain mohon ini menjadi perhatian dan bisa menirunya gitu supaya betul-betul bersinergi ya satu unit dengan unit lainnya gitu. Kemudian dari Pak Wildan, akreditasi perpustakaan masih rendah, ini memang betul sudah saya sampaikan, dan perlu adanya peningkatan jumlah pustakawan tersertifikasi. Ini nanti saya bicarakan di pusat ya Pak. Terima kasih untuk masukannya. Terkait dengan hasil kajian ya TGM dan IPLM yang sepertinya tidak sinkron ya, dan karena ini terjadi karena TGM-nya itu hanya sampling. Nanti tim dari pusat analisis dan di bawah koordinasi Deputi 2 ini tolong nanti diberikan penjelasan ya, mungkin Pak Adin di sini masih ada, mungkin bisa berikan tambahan informasi supaya informasi yang diperlukan oleh Dinas Perpustakaan di tingkat provinsi yang seperti tadi terjadi di Riau itu tidak juga dialami oleh teman-teman dari Dinas Perpustakaan lainnya. Pak Adin, Pak Deputi 2 masih ada di ruang Zoom enggak? Ya, silakan Pak kalau mau menambahkan. Baik, Prof. Terima kasih atas waktunya, Bapak Ibu, Kepala Dinas, Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia yang kami banggakan. Seperti apa tadi yang disampaikan oleh Pak Wildan dari Riau, memang bahwa berdasarkan PP 13 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, yang diturunkan dalam Permendagri 18 2020 tentang indikator kinerja kunci pemerintah dalam urusan perpustakaan, ada 2 yang memang menjadi kunci keberhasilan. Yang pertama adalah tingkat kegemaran membaca dan juga indeks pembangunan literasi masyarakat Indonesia. Jadi TGM ini adalah bersoal perihal perilaku masyarakat kita terhadap kegemaran membaca yang diukur dari 5 variabel tadi. Nah, karena dia perilaku, maka metodenya adalah survei, dan kemudian karena keterbatasan fiskal, maka kita lakukan sampling. Ada 103 kabupaten kota yang kita sampling, dan berdasarkan surat edaran juga kemarin yang kita berikan, bagi kabupaten kota yang tidak masuk sampling, kiranya daerah bisa mengukur, tentu sesuai dengan formulasi yang ada di dalam pedoman itu sendiri. Jadi seperti itu Pak Wildan, karena memang anggarannya sangat kecil waktu itu Prof, maka kita lakukan seperti itu karena memang target-target yang ditentukan di dalam rencana Renstra daerah itu, yaitu Dinas Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten Kota kan mereka sendiri yang menentukan, tapi secara nasional kita. Nah, kemudian kalau IPLM itu adalah metodenya sensus, maka seluruh, karena berdasarkan data dari 7 unsur pembangunan literasi, itu datanya sudah ada, maka kita keluarkan di seluruh kabupaten kota dan juga provinsi. Nanti secara teknis tentu akan kita advokasi nanti pada Zoom yang akan kita lakukan jam 10 nanti. Mungkin itu dulu Prof. Makasih banyak Bapak Ibu semua kepala dinas di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih Pak Deputi.